Ketemu lagi dengan Julius Tiarto Podcast. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan twins yang keren abis, yang usahanya itu di bidang dunia kreatif dan digital. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol tentang dunia yang sedikit lebih lain. Tetapi sebenarnya dunia ini juga membutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, dunia ini lebih ke dunia consulting, dunia jasa gitu. Tetapi untuk memandu acara ini nanti kita akan mengundang pertanyaan-pertanyaan dari netizen di seluruh dunia. Wow, belahan dunia mana tuh Pak? Dari belahan dari kiri ke samping kanan. Gitu ya. Dari Tangerang Selatan ke Tangerang Utara ya Pak? Dari Tangerang Selatan ke Tangerang Utara. Ada Tangerang Utara. Baik. Oke, Oke. apa kabar Pak Julius, Bu Maria? Halo, Kabar apa kabar? baik. Kabar baik ya. Mungkin kalau yang belum kenal sosoknya, ini sekali lagi mereka adalah sepasang suami istri. Wah, Ya, suami yang istri. bekerja sama di dalam satu law firm. Dan di sini kita ingin mengulik lebih dalam lagi nih tentang hubungan dalam rumah tangga sekaligus pekerjaan. Karena ini menarik nih, kan orang jarang-jarang kerja bareng sama pasangannya nih Pak. Jadi boleh di-share nih Pak Julius. Sebelumnya ini kan udah membuka law firm bersama dengan Bu Maria. Tapi sebelum ada law firm ini tuh masing-masing kerja di mana? Kalau aku sebelum membuka usaha sendiri kerja dulu 5 tahun di law firm. Jadi memang selama 5 tahun dari mulai lulus kuliah sampai akhirnya membuka kantor sendiri itu mulai dari magang sampai kerja jadi lawyer profesional di kantor orang gitu. Oke, ketemu Bu Maria kan kemarin katanya di fakultas yang sama ya? Di kampus yang Di sama. kampus. Berarti Bu Maria juga seorang lawyer dan sebelumnya berarti bekerja di tempat yang berbeda. Betul. Nah, kalau Pak Yulius itu kan dia orangnya setia tuh. Jadi cuma satu kantor and then buka sendiri. Kalau Namanya saya Setiarto. Setiarto, setia pada Arto tapi bukan setia sama orang ya. Artonya Atau orang. Oh, hartanya orang. Kalau saya di beberapa kantor firma hukum. Jadi saya sempat bekerja pindah 3 kali di law firm. Terus juga pernah jadi in-house di perusahaan jadi in-house gitu. Jadi sempat 4 kali lah sebelum buka sendiri. Menurut Pak Yulius sama Bu Maria, ketika kalau kita berbisnis bareng pasangan tapi belum menikah itu pendapatnya seperti apa? Monggo. Belum menikah ya. Tapi udah berbisnis bareng kan banyak tuh Bu sekarang. Tapi dia deket gitu, jadi pacar gitu Ya, ya. misalnya pacar atau gebetan. Sebenarnya sih oke aja sih, jadi tergantung orangnya juga ya. Kalau misalnya bisnis bareng kan yang penting adalah profesional, jadi either kita hubungannya suami atau teman, yang penting adalah tetap dibuat batas bahwa ini profesional. Kalau misalnya ada permasalahan pribadi harus kita pilih mana yang urusan pribadi, mana yang profesional. Jadi, misalnya kita lagi berantem nih di rumah, tapi tetap di depan klien kita profesional. Jadi contohnya pernah nih, saya agak marah nih sama dia, tapi orang nggak tahu saya suami istri, jadi malah ini ibu nggak dicariin suaminya di rumah. Loh ini suami saya gitu. Gitu. Tapi saking maksudnya tetap Saking profesionalnya profesionalnya, gitu. Orang nggak tahu, even karyawan saya baru seminggu kerja gitu ya. Bu pulang malam nggak dicariin sama suami? Iya, suami saya partnernya di sini. Jadi lawyer yang kerja seminggu aja nggak tahu kalau partnernya adalah suami saya. Saking kita tuh profesional gitu. Jadi depends on orangnya sih kalau menurut saya. Kalau menurutku sih kuncinya adalah menerapkan bisnis. Jadi mau dengan pasangan atau mau dengan teman atau siapapun lah, menerapkan bisnis as a business. Jadi papernya juga harus lengkap. Lalu kalau ada kesepakatan juga harus dituangkan secara tertulis. Lalu arus kas, arus keuangan dan lain sebagainya juga harus tertib. Karena seringkali kalau dengan pacar itu ya, yang aku lihat kebanyakan kan terus menggampangkan. Duitnya ya nggak apa-apa lah diterima di sono. Ya kalau bertahan, kalau selingkuh terus hilang dong duitnya, ya kan? Gitu. Artinya ya mau dengan siapapun
treatmentnya ya harus profesional. Soal keuangan ditata dan harus disiplin di situ. Soal legalnya juga harus ditata dan harus disiplin di situ. Baik, bisa konsul langsung ya di law firmnya Pak Julius sama Oh, Mbak Maria. jadi promosi. Julius sama pasangan Jadi harus ada promosi. hitam di atas putih. Iya. Jadi promosi. Oke. Tapi sebelumnya ini emang cita-cita dari kecilnya menjadi lawyer kah atau ini barisan salah jurusan juga nih? Kalau saya memang dari SD memang mau jadi lawyer gitu. Wow. Terinspirasi oleh siapa Bu? Apakah orang tuanya ataukah ada sosok lawyer? Oleh Pak Julius. belum kenal. Belum ketemu tuh Pak. Mungkin dulu tuh sempet ngeliat film Ally McBeal kali ya. Oh kalau jadi lawyer tuh kayaknya keren gitu ke sidang. Padahal aku kalau lihat Ally McBeal itu yang aku Lucu, paling suka itu yang tuyulnya yang kecil itu malah. Oh nonton juga. Ini nonton Ally McBeal nggak? Nggak ada. Soalnya lagi libur ya. Nanti bisa browsing ya. Kelihatan tahunnya ya memang. Kelihatan. Tapi kalau Legally Blonde ibu nonton nggak? Nonton. Nah, kalau aku terinspirasi dari mungkin dunia hukum dari situ juga ya. Itu juga keren tuh kan. Itu lucu Ya, itu. itu lucu. Tapi ya. kita kayaknya udah kuliah ya itu ya. Iya. Udah kuliah hukum tuh. Terinspirasi dari film. Kalau Pak Yulis tadi? Kalau aku sendiri sih sebenarnya sampai lulus kuliah itu belum punya bayangan atau kepikiran jadi lawyer. Waktu pertama jadi biasalah kalau anak kecil itu cita-citanya jadi tentara. Oh. Pertama jadi tentara, lalu berkembang karena pergaulan, karena organisasi. Aku itu pengennya sebenarnya jadi ya kerja di NGO, bikin advokasi dan lain sebagainya gitu. Tetapi karena tahun 2003 lulus, cari kerjaan susah, yang terima aku ternyata law firm, ya sudah masuk ke law firm. Nah tetapi setelah 3 bulan sampai ya katakanlah setahun lah, aku baru merasakan kecocokan gitu ya menjadi lawyer. Dan kebetulan law firmku waktu itu litigasi, jadi lebih banyak bersinggungan dengan orang, lebih banyak menyelesaikan masalah gitu. Jadi menyelesaikan masalah orang itu menjadi menarik buat aku gitu. Nah, lama kelamaan kita perdalam, lama kelamaan aku belajar menjadi lawyer gitu ya, dan akhirnya ya sudah tertarik di dunia itu dan mengembangkan itu. Sebenarnya siapa yang mencetuskan untuk yuk kita bikin law firm sendiri, dan pada waktu itu kebayang gak sih akan sampai sejauh sekarang? Ya sebenarnya pertama kali itu yang membuat law firm aku dulu ya. Waktu itu aku bikin yang namanya YNC gitu, Julius and Co. Co itu kan konco-koncone. Bukan cooperation lah, weh. Konco-konco ya. Ini kok jadi Jawa. Gitu. Ya jadi Orang Jawa ya. memutuskan 2009 ya itu ya. 2009. Aku memutuskan untuk keluar dari kantor, aku bikin sendiri di ruangan 4x5, 2 meja, 1 laptop, 1 printer. Kadang-kadang kalau sudah nggak ada kerjaan ya nyambi jadi OB. Kadang-kadang kalau mau ngirim butuh cepat-cepat ya jadi kurir gitu. Tapi Udah ada juga- kurir kali dulu. belum awalnya belum, pertama belum kali ya? belum. Nah lalu ya sudah kita jalan, aku jalan. Nah baru Maria bikin law firm juga nih dengan temennya gitu. Lalu akhirnya sering kerjasama ya waktu itu ya. Nah, jadi kerjasama. dulu law firmku dengan teman itu lebih ke corporate, terus kamu kan ke litigasi. Jadi kalau pas ada case yang pengen beda perkara, jadinya lempar-lemparan kan. Terus kita pikir kenapa nggak jadi satu aja gitu, daripada nanti narik sini narik sana, yaudah deh kita jadi satu gitu. akhirnya digabungin gitu. Oh, Ini perkawinan kami yang kedua. Baik. Baru ya. Penasaran banget nih, tadi kan kalau ada masalah orang diselesaikan kan tadi yang menarik. Kalau ada masalah rumah tangga nih, apakah diselesaikan dengan undang-undang rumah tangga yang berlaku atau pakai undang-undang dasar 1945? Ya kalau urusan rumah tangga sih biasanya kita selesaikan, tapi memang rata-rata saya yang lebih banyak ngalah sih. Oh, nggak kebalik ya, kayaknya saya yang lebih banyak ngalah nih. Ya kan? Kelihatan kan kalau nggak mau ngalah? Ya kan? Kelihatan kan kalau Tapi orang-orang tuh mikir, ini kalian tuh
tuh berantem ya? Enggak, kita tuh biasa ngomongnya berdebat gini gitu. Dikiranya berantem padahal enggak, cuma debat aja. Ada nggak kesepakatan yang kayak tertulis gitu di rumah tangga Bu Maria? Enggak ada. Kita lebih enjoy aja sih, lebih fleksibel. Kalau tertulis kayaknya kesannya Kecuali catatan utang dia ke saya. itu enggak ada, kita pisah harta ya. Program ini boleh diceritain juga nggak sih jatuh bangun dan mungkin salah satu case yang paling menarik yang pernah dihandle oleh law firm-nya Bu Maria dan juga Pak Julius? Bu Maria silakan. Yang paling menarik sih biasanya perkara yang litigasi ya. Jadi kalau perkara corporate kan banyak di belakang meja, tapi kalau litigasi kita kan langsung sidang, langsung dampingin klien gitu. Yang paling menarik sih di kantor adalah perkara pro bono yang kita handle tuh di Tangerang ya. Waktu itu ada anak Jakarta Selatan ya? di Jakarta Selatan ya, Selatan. bukan Tangerang ya. Jadi itu kan yang perkara narkoba itu kan. Iya. Jadi Dan kita handle pro bono dan orangnya bebas ya, bebas. Jadi kita tuh senang banget bisa handle karena kalau nggak didampingin orangnya bisa masuk gitu, which is orangnya nggak bersalah. Jadi kita feeling kayak wah ini kita bisa bantuin orang gitu, kita bisa ngasih berkat ke orang tuh, itu senang banget sih. Dan yang menarik lagi, kasus itu kan pada waktu berjalan kan bersamaan pada waktu kita juga mengadvokasi masyarakat Bahai di Lampung Timur. Oh iya betul. Lalu bersamaan juga waktu itu dengan bapakku dirawat di rumah sakit terus meninggal itu kan. Jadi pada waktu itu memang tekanannya begitu besar. Jadi kita ada dua kasus yang kita selesaikan bersamaan pada waktu itu. Yang pertama itu kita kasus pidana, kita sedang membela 3 orang atau 2 orang, aku lupa. Masyarakat Bahai itu agama kecil di Indonesia tetapi mendapat perlindungan dan pengakuan yang sama seperti agama-agama besar. Ini yang sedang mengalami persekusi lah gampangannya di Lampung Timur. Lampung Timur ya. Jadi kita tiap kali sidang itu selalu dikepung dengan massa, diteriakin dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kasus narkoba itu. Kalau kasus narkoba itu sebenarnya kasus salah tangkap gitu. Nah, menariknya adalah karena kita berhasil mengungkap rekayasa-rekayasa yang membuat klien kita ini sampai di pengadilan. Sudah ditahan 6,5 bulan ya waktu itu ya. Lalu ketika putusan itu bebas, klien kita malam itu juga dikeluarkan dari tahanan. Lalu setelah itu jaksa kasasi kalau nggak salah, tapi juga putusannya bebas Sama, juga. ya. Karena bukti yang kita hadirkan solid.